Kalian waktu kecil pernah nggak beli mainan di tukang balon yang ada dua balon gitu terus dipencet bunyi tetot tetot gitu? Nah kan itu kalau dipencet satu bagiannya kan ini ada yang membesar, ada yang mengecil. Nah jadi ini kalau ini nggak berani saya pencet karena ini. Sama kita berdua di channel Utati Ota. Hari ini kita mau melakukan eksperimen sains lagi, eksperimen yang unik dan eksperimen yang tentunya bermanfaat. Itu adalah eksperimen dengan teori kinetik gas. Seperti apa eksperimen yang bakalan kita lakukan? Kalian jangan sampai skip video ini dan kalian dukung kita dengan cara subscribe channel kita, kemudian di like, setelah itu di komen, setelah itu di share video kita ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Dan pastikan juga kalian klik tombol loncengnya dan aktifkan notifikasinya biar kalian selalu update video terbaru dari kita. Oke, sebelum mulai, apa aja sih eksperimen yang bakalan kita lakuin? Sekarang kita mau ngejelasin dulu nih ya, teori kinetik gas itu apa sih? Jadi teori kinetik gas itu apa? Yaitu teori yang menggunakan tinjauan tentang gerak dan energi partikel-partikel gas untuk menyelidiki sifat-sifat gas secara keseluruhan sebagai hasil rata-rata kelakuan partikel-partikel gas tersebut. Kalian tahu nggak sih, teori kinetik gas ini juga menjelaskan bagaimana ukuran molekul di dalam gas dapat mempengaruhi kecepatan gerak molekul tersebut. Nah, di dalam materi teori kinetik gas ini juga membahas tentang persamaan umum gas ideal. Gas ideal adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu dengan lainnya. Artinya, jarak antar partikel gas ideal sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Jadi untuk lebih jelasnya kita bakalan ngelakuin beberapa eksperimen dengan teori kinetik gas. Yuk Takers, sekarang kita lihat apa aja eksperimen yang bakalan kita lakukan dan alat bahannya apa aja. Jangan di skip. Nah, oke Otakers, untuk percobaan teori kinetik gas yang pertama kita akan mencoba dengan menggunakan balon dan juga ada air panas dan juga ada air dingin. Jadi balonnya itu kalian taruh di tutup atas botol ini seperti ini. Nanti kita bakalan ngamatin masing-masing perbedaannya dari yang pakai air panas dan air dingin. Jadi kalian perhatikan balonnya, apa yang akan terjadi dengan balonnya. Oke, kita coba 1, 2, 3. Kamu ini kalian sampai antara 30 sampai 40 detik. Untuk balon yang warna pink ini pakai air panas. Kalau yang balon pakai air hijau pakai air dingin. Ada es batunya. Ini kalian amatin apa sih yang terjadi pada balonnya. Kira-kira sudah terlihat perbedaannya teman-teman? Oke, kita tunggu lagi. Oke, jadi setelah 30 sampai 40 detik ini terlihat balon yang dicelupkan ke botol yang dicelupkan ke air dingin atau es batu itu balonnya mengkerut dan tidak mengembang sama sekali. Sedangkan botol yang dicelupkan ke dalam air panas balonnya mengembang. Jadi seolah-olah seperti dikasih gas gitu ya. Walaupun sudah dipindahkan ke tempat dengan suhu yang sama normal, itu tetap balon tetap terlihat lebih mengembang daripada yang dari suhu dingin itu. Jadi teman-teman, kenapa meskipun botol ini terlihat kosong, sebenarnya botol
botol ini itu penuh dengan udara. Jadi ketika botol ditempatkan ke dalam air panas, dari air itu akan menyebabkan udara di dalam botol juga memanas. Karena udara dalam botol memanas, maka molekul udara air mulai bergerak lebih cepat dan mengambil lebih banyak tempat. Jadi udara dari botol ini mereka akan pindah ke balon dan menyebabkan balon mengembang. Beda dengan botol yang dari dingin ini, kenapa sih kok balonnya malah mengkerut gitu? Karena ketika botol ditempatkan ke dalam wadah air dingin tadi, maka air dingin menyebabkan udara di dalam botol ini menjadi dingin, sehingga molekul udara dingin mulai bergerak lebih lambat dan mengambil banyak ruang di dalam botol ini. Jadi udara dalam botol tadi itu pindah keluar dari balon, kemudian kembali lagi ke dalam botol dan menyebabkan balon ini menjadi mengkerut atau mengempis. Nah, teman-teman tahu nggak sih peristiwa ini bisa terjadi kenapa? Karena ketika dalam keadaan tertutup, suhu itu diturunkan, maka volume akan mengecil. Sesuai dengan rumus P kali V sama dengan N kali R kali T, yang mana volume selalu berbanding lurus dengan suhu, yaitu suhu itu T tadi, volume itu V. Jadi hukum gas ideal ini, hukum apa yang ada di teori kinetik ini, percobaan ini termasuk dalam hukum Avogadro, di mana hukum Avogadro ini menyatakan bahwa volume suatu gas sebanding dengan jumlah molekul atom gas tersebut. Nah, sekarang kita ke percobaan yang selanjutnya, percobaan teori kinetik gas yang selanjutnya. Apa itu? Jangan di skip ya teman-teman, tonton terus. Nah, oke otakers, sekarang kita akan ke eksperimen teori kinetik gas yang kedua, yaitu adalah percobaan 2 buah balon dengan sedotan. Jadi alat dan bahan yang kita butuhkan pastinya adalah balon, 2 buah balon, kemudian sedotan, kemudian karet gelang, dan juga penjepit. Jadi eksperimen yang kedua ini kita bertujuan untuk mengetahui hubungan dari antara volume dengan tekanan dalam materi teori kinetik gas. Oke, langsung aja kita coba caranya dan bagaimana hasil dari eksperimen ini. Jadi kita itu meniup balon ini, dua buah balon ini dengan ukuran yang berbeda gitu ya. Yang satunya kecil, yang satunya besar. Setelah itu di sedotannya jangan lupa kalian bagi menjadi 2 seperti ini. Nah, terus kalian jepit sedotannya seperti ini. Jadi sedotannya itu dicapit seperti ini sehingga terbagi menjadi 2 seperti ini. Nanti balonnya itu diikat di masing-masing ujung sedotan dengan balon yang berukuran besar dan balon ukuran kecil. Setelah itu kalian tali menggunakan karet. Jadi kita balon yang pertama ditiup ukuran besar, kemudian untuk balon yang kedua kita tiup ukuran kecil. Dan ini untuk balon yang berukuran kecil, lebih kecil dari balon yang pertama. Kita masukkan juga ke dalam sedotannya. Jadi kalian mengikatnya itu di tengah-tengah antara balon sama sedotannya ya. Jadi jangan sampai bagian ujung sedotannya ini menutupi udara yang akan masuk ke dalam balonnya. Ini yang lebih kecil itu juga kita masukkan ke ujung satunya. Jadi setelah terikat itu, jadi sedotannya ini tetap ada di dalam balon. Jadi kita karetnya nggak diikat di pucuk sedotan gitu. Nah, ini juga. Jadi kita langsung aja coba lihat kira-kira apakah yang akan terjadi. Kita buka penjepitnya. Nah, teman-teman bisa lihat kan balonnya tadi
Yang kecil ini lebih mengecil lagi, dan yang besar ini semakin membesar. Kalian waktu kecil pernah nggak beli mainan di tukang balon yang ada 2 balon gitu, terus dipencet bunyi tetot gitu. Nah kan itu kalau dipencet satu bagiannya kan ini ada yang membesar, ada yang mengecil. Nah jadi ini kalau ini nggak berani saya pencet Karena ini terlalu terlalu besar. Nah jadi kan ini jadi mengecil, nah udaranya masuk ini, lihat perbedaannya. Mungkin tukang balonnya ini menggunakan teori ini, sini ya. cuman ditambahin sama apa? Rotator, bunyi bel, Bunyi bel, lonceng, bunyi apa? Peluit, semprit. Peluit, jadi ditambahkan dengan peluit. Jadi kenapa sih kok bisa terjadi? Karena udara dalam ruang tertutup itu volumenya berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi balon yang bervolume besar tekanannya lebih rendah dari yang kecil, sehingga udara dari tekanan yang tinggi mengalir ke tekanan yang rendah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan dan volume pada kedua balon. Jadi pada balon besar tekanannya kecil tapi volumenya besar, sedangkan balon kecil tekanannya besar dan volumenya kecil. Sehingga kondisi ini membuat udara yang ada di dalam balon berukuran kecil berpindah ke balon yang berukuran besar. Mengapa bisa seperti itu? Karena udara bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah, yaitu dari balon yang kecil tadi ke balon yang lebih besar. Nah, jadi seperti itu ya Otakers untuk percobaan yang kedua ini. Nah, sekarang kita akan ke eksperimen yang terakhir dari teori kinetik gas. Itu adalah eksperimen yang ketiga adalah hukum Boyle-Gay-Lussac. Seperti apa teori hukum Boyle-Gay-Lussac itu? Jangan skip video kita dan apa aja alat dan bahan yang dibutuhkan untuk eksperimen yang terakhir ini. Yuk kita ke video selanjutnya. Nah, Otakers, pada eksperimen yang ketiga kita akan menjelaskan tentang teori kinetik gas, yaitu hukum Boyle-Gay-Lussac. Jadi Otakers tahu nggak sih apa itu hukum Boyle-Gay-Lussac? Hukumnya itu menyatakan bahwa hubungan antara suhu, tekanan, dan volume gas. Di mana bunyi hukum Boyle-Gay-Lussac ini yaitu adalah pada gas di ruang tertutup, hasil kali dari volume dan tekanannya dibagi dengan temperatur mutlaknya adalah konstan. Nah, untuk percobaan kali ini, kira-kira apa saja sih alat dan bahan yang kita butuhkan? Yang pertama di sini kita membutuhkan lilin, Terus ada korek gas. Ada korek gas. Kemudian ada air berwarna. Setelah itu alatnya ada piring. Jadi alatnya cukup simpel sekali. Kita langsung aja ke percobaannya. Yang pertama kita tuangkan air berwarnanya ke dalam piring. Setelah itu kalian nyalakan lilinnya. Kalian kalau untuk yang di bawah umur, adik-adik kalau mau melakukan percobaan ini, kalau bisa sama kakak kalian atau orang tua kalian ya, karena apinya berbahaya. Setelah itu lilinnya kalian letakkan di tengah-tengah piring. Dan kemudian gelas ini kalian gunakan untuk menutupi lilinnya. Kalian harus perhatikan apa yang terjadi ketika gelas ini menutupi lilin. Kalian dapat melihat perbedaannya seperti apa? Di sini dapat terlihat kalau airnya terdorong atau tersedot masuk ke dalam gelas. Dan lilinnya yang terjadi akan mati. Seperti itu. Oke. Oke, dari eksperimen ini kalian kan dapat terlihat kalau airnya itu tersedot masuk ke dalam gelas. Jadi ketika lilin ini ditutup dengan gelas, maka lilinnya semakin lama akan semakin meredup. Dikarenakan dalam proses pembakaran itu dibutuhkan oksigen.
Tetapi oksigen yang berada dalam ruangan tertutup ini hanyalah terbatas, sehingga api yang ada di lilin ini lama-kelamaan menjadi redup dan lama-kelamaan pun menjadi mati gitu. Karena oksigennya yang dibutuhkan dalam proses pembakaran itu tidak mencukupi, makanya lilinnya lama-kelamaan menjadi mati. Jadi molekul oksigen hilang, akibatnya proses pembakaran menyebabkan tekanan udara dalam gelas menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di luar gelas. Di mana penjelasan ini sesuai dengan teori kinetik gas, yaitu hukum Boyle, yaitu volume sebanding dengan tekanan. Jadi saat volume oksigen dalam gelas habis, maka tekanan akan menjadi kecil. Kemudian tekanan tersebut akan mengalir dari luar ke dalam karena tekanan luar lebih besar sehingga menyebabkan air di dalam gelas terdorong masuk ke dalam gelas. Nah, jadi seperti itu kenapa ketika lilinnya redup, airnya akan terdorong ke dalam Gelas. Itu tadi penjelasannya. Dan kalau kalian kurang jelas dengan penjelasan kita, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Nanti kita jawab sebisanya kita ya. Dan kalian juga bisa baca di artikel website kita. Dan ini adalah eksperimen dari teori kinetik gas yang terakhir. Semoga kalian bisa mengambil ilmunya dari teori kinetik gas itu apa sih kayak gitu. Dan Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa coba di rumah. buktikan sendiri di rumah. Jadi kalian bisa buktikan juga sendiri di rumah, karena kan waktu di rumah sekarang lebih banyak ya. Jadi kalian bisa lakuin eksperimen ini di rumah. Jadi kalian bisa mengambil pelajarannya secara langsung dengan praktek sendiri. Dan ingat kalau praktek kayak gini, kalau kalian di bawah umur, kalau bisa sama Orang yang lebih dewasa. Oke otakers, sekian dari kita. Kalian jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media kita di Facebook dan di Instagram. Dan jangan lupa untuk Baca artikelnya, mainkan kuisnya di website kita utaatiota.com. jangan lupa nonton video kita yang lainnya. Salam Dari Sabang sampai Merauke. Bye.